suaranya, gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini aku baca dulu aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, aku diberitahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Muadz bin Jabal, barang siapa yang menjumpai Allah jalalah tanpa apa? Ya, jalalah betul. Jalalah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, niscaya ia akan masuk surga. Lalu Muadz bertanya, bolehkah kabar gembira ini kusampaikan pada orang-orang? Beliau menjawab, jangan, sebab aku khawatir mereka hanya akan bergantung padanya. Maksudnya enggan untuk beramal soleh lainnya. Jadi ini maksudnya tanpa menjumpai Allah, tanpa menyekutukannya. Itu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu. Terus ucapan syahadat itu ya. Rasulullah takut bahwa kalau cuma dengan ucapan itu doang, itu aja sudah bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke surga. Maka kalau orang mendengar kabar seperti ini, mereka tidak mau beramal yang lain. Cukup seperti itu aja. Begitu kan, Ustazah? Iya, masalahnya nanti karena ini hadis kan kalau dipahami secara letterleknya yang ada di sini, akhirnya dia ya udah yang penting saya tidak mempersekutukan Allah gitu kan. Jadi tidak mengatakan tidak mencari di ilmu yang lain bahwa kunci sorga itu memang la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu memiliki gerigi. Geriginya apa? Yaitu 1 rukun iman, 2 rukun Islam, 3 ihsan. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Maka ketika orang itu melaksanakan 3 unsur yang tadi, insya Allah masuk surga tanpa hisab dan siksa. Tapi kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa melaksanakan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, nah itu kurang istilahnya akan hinggap dulu di neraka selama memang amalan perintah-perintah yang wajibnya tidak dilaksanakan dan kemudian dia memang tidak melaksanakan, insya Allah ada pengentasan sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Tapi kalau dia itu melakukan kesyirikan, ya udah hapus semuanya. Ya dok, jelas ya? Insya Allah ya. Memiliki tadi. Tapi ini akhirnya disampaikan Anas ketika Anas menjelang meninggal ya? Iya, karena khawatir beliau itu menyembunyikan ilmu. Iya. Karena ada hadis barang siapa yang sengaja dia menyembunyikan ilmu, maka dia akan disiksa oleh Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ngeri. Cuma maksudnya menyembunyikan ilmu itu tidak berarti harus disampaikan saat itu juga kan? Bisa ditunda begitu kan? Kadang-kadang kan kalau disampaikan langsung nyerocos begitu kan orang bisa marah juga toh? Ya, lihat situasi kondisi tetap dan paling tidak kita yang mengajak untuk supaya orang lain itu sama dengan apa yang telah kita ketahui di dalam masalah agama, terutama di dalam masalah Allah, tentang masalah surga neraka itu yang kita sudah tahu, maka kita pun harus ngasih tahu kepada orang yang belum tahu. Ya itu dok, dakwah. Kan di dalam Al-Usul As-Salasah itu kan jelas sekali. 1 mengetahui tentang Allah, tentang Robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Nah itu. Ya, lanjut dok. Ya. Ustazah, ini termasuk ilmu biasa, ilmu kedokteran misalnya begitu. Menyembunyikan ilmu itu juga termasuk dapat hadis ini juga? Dapat hadis. Dalam ilmu syar'i dok, masalah ibadah. Ibadah, masalah yang hal-hal yang gaib, pokoknya yang berkaitan dengan syar'i. Adapun masalah ilmu yang dokter miliki
seperti ilmu medis ataupun ilmu jualan, ilmu apa aja, siapa profesinya. Ya kalau ada orang yang meminta tentang ilmu itu ya kita terangkan, atau paling tidak kan mungkin ketika mendiagnosa itu kenapa ini, kenapa itu, mungkin itu diterangkan oleh kita ya secara mujmal atau secara globalnya gitu kan. Dan dia mungkin bisa paham gitu. Ya itu, Dok. Ya. Seperti kalau umpama dalam masalah agama itu seperti ini kan tadi. Barang siapa yang dia itu meninggal tanpa melaksanakan kesyirikan, maka dia itu akan masuk surga. Nah, apakah ya perlu saya sampaikan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak usah. Nanti dia akan berpangku tangan terus. Kalau hanya itu gitu yang disampaikan. Maka sebelum menyampaikan kalimat ini, berarti muamalah yang lainnya, tentang sholatnya bagaimana, tentang zakatnya, plus keterangan-keterangannya, keutamaan-keutamaannya, nanti dipelajari dari situ. Nah nanti ada resume dari keseluruhannya, bahwa ternyata orang yang tidak mempersekutukan Allah itu akan masuk ke dalam surga. Jadi dia sudah punya geriginya, tinggal kuncinya keterangan itu, tapi dia sudah tetap istiqomah di dalam melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan ihsannya. Insya Allah gitu, Dr. Wiwin. Iya, Ustazah. Ustazah, Ya, melanjutkan pertanyaannya Dr. Wiwit. Berarti yang ilmu syar'i itu kalau disampaikan dengan dijual nggak boleh ya? nggak boleh. Betul itu nggak boleh. Ada tarif, ada itu. Hati-hati dalam hal itu. Tapi misalnya berupa mushaf itu untuk bahan pengganti kertasnya itu boleh ya, tapi bukan ilmunya itu yang dijual ya. Nah, kalau masalah mushaf kita bukan menjual ilmu, ya, tapi kita ya dalam artian menjual mushaf yang isinya ilmu gitu di situ. Seperti kita membeli Al-Qur'an gitu kan. Iya, iya. Ya boleh Oke. mengatakannya supaya orang itu tidak merugi, atau kita membeli mushaf seperti itu karena udah terbiasa membeli buku-buku, membeli kitab-kitab ya. Tapi Oke. kalau kita dalam rangka mendidik, dalam rangka menerangkan kepada masyarakat, kemudian kita minta tarif, pokoknya saya sekali sistem, mohon maaf, seperti sistem kuliah ya. Dan kuliah itu seorang dosen itu kan, atau seorang guru dipatok sekian, sekian, sekian gitu. Nah, itu kalau umpamanya masalah dunia, itu diserahkan kepada masing-masing, tapi kalau agama jangan sekali-kali ada seperti itu. Lah, jadi kalau sistem misalnya kalau di pesantren gitu, mungkin ya enggak bayar ya, memang bayar untuk biaya hidup. Tapi kalau di universitas IAIN misalnya atau UIN apa kayak gitu kan yang dipelajarin ya ilmu agama. Lah kan mereka ya Iya. bayar gitu saja. Ya apa itu? Iya, akan tetapi di situ merupakan apa namanya, sudah ditentukan silabusnya, dan yang penekanannya itu guru-guru yang ngajarnya itu kan beliau-beliau itu banyak diangkat dari pegawai negeri juga, dan kalau honorernya itu kan ditentukan oleh bagian institut. Di situ kayak menentukan seperti itu. Tapi secara pribadi seorang yang memang langsung dakwah kepada masyarakat, beda dengan yang formal dan apa namanya, informal ataupun non formal. Maka dari itu sebagai guru untuk mendakwahkan tidak boleh sama sekali. Kecuali kalau umpamanya dia itu ada penentuan sebagaimana, mohon maaf, dokter memberikan kepada saya, alhamdulillah, tapi diutamakan keistiqomahannya. Jangan sampai begini, biasanya kan mohon maaf, ada seorang pendakwah kemudian dipanggil, tapi begitu mohon maaf lihat amplopnya tipis nggak cocok, akhirnya nggak mau dipanggil lagi, ada seperti itu. Ada juga yang ditentukan masalah harga, ya masalah nauzubillah min dzalik, ada juga seperti itu gitu. Nah, tapi beliau-beliau ini yang terikat oleh masalah suatu yayasan, karena yayasan itu termasuk formal gitu kan. Jadi ada aja gitu sekali konsultasi di dalam masalah agama, kemudian harus bayar dulu 450. Nah, tapi di dalam hati saya kok kurang serak, tapi mungkin ini karena
melalui online karena melalui admin-adminnya itu harus makan gitu, walau alam. Gitu. Oke, Ya Dok, baik. itu Dok. Oke. Berikutnya. Siapa nih? Ya, Susi ya, silakan Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 127 ya? Ya. Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Zainab putri Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah ia berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya jika dia melihat air. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi? Beliau menjawab, ya, celaka kamu. Jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Paham. Jadi sama-sama bisa bermimpi ya, Ustazah? Seorang wanita? Biasanya mimpi itu, maksudnya mohon maaf, mimpi senggama. Iya. Biasanya mimpi tersebut kebanyakan dari pihak laki-laki. Tapi ternyata Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu menerangkan dalam hak. Begitu juga saya bertanya kepada Anda dalam masalah ini, tidak termasuk pornografi kalau bahasa kita sekarang. Ini adalah hak kebenaran. Kalau itu memang terjadi itu bagaimana?" Gitu. Maka Rasulullah bersabda, "Idzah talamat apabila seseorang itu, seorang perempuan itu bermimpi, maka kemudian dia melihat air, maksudnya dia keluar air mani gitu. Maka wajiblah dia untuk mandi." Terus Umi Salamah sampai menutup wajahnya karena malu. "Ya Rasulullah, apakah perempuan itu suka mimpi juga?" "Na'am," kata Rasulullah, "taribat yaminuka, celaka kamu." Jadi artinya seolah-olah Ummu Salamah itu merasa malu dan masa perempuan juga mimpi gitu. Fabima yusbihuha waladuha. Terus kalau dia tidak mengeluarkan mani, terus dari mana kemiripan anaknya itu? Gitu. Kalau kita kan kromosom-kromosom itu ya yang menjadikan wajah miripnya, kemudian sifat-sifatnya juga. Maka kata Rasulullah, ya sama laki-laki dengan perempuan, kalau dia mimpi sehingga dia mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Ya. Jadi ini celaka kamu tuh kan bukan apa namanya, bukan menghardik begitu ya, tapi ya, iya dong, masa iya. Masa Iya, ya, cuman itu apa namanya, dialek orang Arab ya. Iya. Seperti gini juga, kan ada kata-kata kalau untuk dipercaya, saya demi Allah saya ibuku dan ayahku menjadi tebusan. Ayahku dan ibuku menjadi tebusan. Nah, gitu. Itu kan dialeknya beliau, dialek orang-orang Arab. Bukan menghina kepada Umi Salamah. Iya kata dokter tadi. Ya iyalah masa. Ya iyalah masa. Bukan ya dong gitu ya. Bukan menghardik ya. Oke. Lanjut. Ya, saya sekarang ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ceritakan kepadaku pohon apakah itu,
Maka orang-orang menganggapnya sebagai pohon-pohon yang ada di lembah, sedang menurut perkiraanku bahwa itu adalah pohon kurma. Abdullah berkata, tetapi aku malu untuk mengungkapkannya. Oh, maksudnya? Oh, jadi Abdullah yang berkata, maka orang-orang menganggap ini sementara di pikiranku pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi aku malu untuk mengungkapkannya. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami pohon apakah itu. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, dia adalah pohon kurma. Abdullah berkata, kemudian aku ceritakan hal ini kepada bapakku, maka bapakku berkata, aku lebih suka bila engkau mengungkapkan saat itu daripada aku memiliki begini dan begini. Maksudnya Ini itu, pelajari ini dok, sudah lewat. kenapa? Sudah dipelajari ini, sudah kita terangkan. Monggo, maknanya bagaimana dok? Iya, jadi maksudnya kalau dalam belajar itu, kalau kita tahu, kita tidak boleh malu untuk mengungkapkan gitu ya, Ya, Ustadzah. iya. Tapi Itu kan ragu-ragu karena kan takut salah. takut salahnya begini. Kalau sahabat itu merasa dirinya itu benar, khawatir mendahului Allah dan Rasulullah. karena kan ada keterangan tidak janganlah Anda mendahului Allah dan Rasulnya di dalam masalah berita apapun, jangan sampai kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka dengan adanya turun ayat itu, seandainya sahabat ditanya oleh Rasulullah padahal di dalam hatinya sudah punya jawaban masing-masing, maka enggak sama sekali. Maka tadi ya padahal pada waktu itu ya dikemukakan aja gitu. Hormatnya sahabat kepada gurunya, ya kepada Rasulullah terutama, insya Allah beginilah keadaannya. Jadi maknanya pohon kurma sama orang muslim bagaimana dok? Jadi orang muslim itu seperti pohon kurma, dia tegak, tegar, tidak mudah untuk digoyahkan oleh apapun, tapi dia berbuah yang sangat manis dan bermanfaat. Jadi orang muslim itu adalah orang yang kuat dan bermanfaat bagi orang lain. Sekelilingnya, ya. Ketika kalau ditebang berarti daunnya bisa dijadikan atap. Ya, atap rumbe, ya. Kemudian pohonnya bisa dijadikan tiang rumah. Ya, dan lain-lain sebagainya, banyak manfaatnya. Jadi kita sebagai orang yang Islam mudah-mudahan bisa seperti pohon kurma. Manfaat. Amin. Oh, ya. Lanjut. Iya, ini ada Uria. Uria baru datang tapi baca nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, bla 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 bla, dari ini. Hanafiyah dari Ali bin Abu Thalib berkata, aku adalah seorang lelaki yang mudah mengeluarkan masjid. Lalu suruh Middad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu ia pun menanyakannya kepada beliau dan beliau menjawab, padanya ada kewajiban wudhu. Artinya? Ini ada mengeluarkan masjid ini maksudnya apa? Kalau ada rangsangan masalah syahwat, kemudian kita pun sebagai perempuan kan ada kalanya terangsang. Nah, tapi bukan senggama. Terangsang rangsangannya itu kita kan mengeluarkan cairan. Cairan itu dikatakan mazi. Kalau cairan dari vagina kita keluar tanpa ada rangsangan, yaitu namanya wadi dalam Islam. Kalau sengaja dalam rangka hubungan badan itu namanya mani. Nah, ini Ali bin Abi Thalib itu malu karena beliau itu kan sebagai mantu, maka menyuruh Mikdad untuk bertanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki mengeluarkan madhi? Maka faqala fihil wudu, cukup berwudu. Jadi tanpa mandi. Satu, di dalam fikih dikatakan mencuci kemaluan, insya Allah sudah pasti karena itu kan ada cairan-cairan yang keluar. Yang kedua berwudu. Jadi tidak mandi pun ketika kita terangsang oleh sesuatu yang membuat badan kita ini
ya sensi, kemudian mengeluarkan cairan, maka di situ harus berwudu. Jadi akhirnya kalau kita sudah punya wudu, dalam hal seperti itu Jadi keluar tidak wajib mandi gitu ya. batal wudunya dan harus mengulangi wudunya. Batal. Walaupun kita Beda tidak ingin, wudu. maaf, walaupun kita tidak ingin pipis, tapi tetap kita harus cebok. Iya. Ya, monggo. Bagaimana Bunda-bunda? Tunggu, Ustazah, saya Ya. ulang. Jadi kalau madhi itu keluar karena ada rangsangan, itu cukup dengan wudhu, nggak usah mandi. Ya. Kalau mani itu kan keluar saat senggama, berarti itu harus mandi ya. Ya, ya. Nah, kalau yang wadi keluar tanpa ada rangsangan, itu apa? Harus gimana? Ada yang mengatakan di dalam dalilnya begini, sesuatu yang keluar dari dua kubul, artinya lubang belakang dan lubang depan, itu harus berwudu. Ada juga kalau itu tidak ada rangsangan, kan kita tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Kalau kita sudah wudu, kok ini seperti ada keputihan keluar gitu kan, maka itu di sisi lain dua pendapat itu. Di sisi lain tadi dalilnya, sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, berarti itu wajib wudu, itu satu. Maka wadi pun diharuskan berwudu. Tapi di sisi lain, karena itu tidak ada rangsangan, nggak seperti madhi, maka tidak perlu kita berwudu. Ada yang mengatakan gitu. Sebagaimana mohon maaf, perempuan itu kan sebagaimana kita kan mulut kita selalu basah gitu kan, selalu basah dengan air liur kita. Begitu juga mohon maaf, vagina kita itu kan nggak kering 100% sebagaimana kulit tangan gitu. Maka seandainya ada cairan-cairan di situ yang tidak ada stimulus dari luar untuk rangsangan, maka itu hanya keluar biasa aja, insya Allah itu tidak wudhu pun tidak apa-apa. Itu ada di dalam fikih wanita. Tapi tenangnya kalau umpamanya kita ragu-ragu, ya kok ini ada cairan gitu kan, ya dibersihkan dulu, kemudian kita berwudu. Monggo wudhu itu cuma berapa menit gitu dan nggak berat. Gimana, Dokter Dia? Ya, paham, Ustazah. Monggo lanjut. 130. Sekarang kembali ke dia ya, Dik. Silakan. Dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang berdiri di masjid lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana Tuhan memerintahkan kami untuk bertalbiyah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Bagi penduduk Madinah bertalbiyah dari Zulhulaifah, penduduk Sam dari Al-Zuhfah." Talbiyah itu kan yang labaik, Allah melabaik gitu kan? Ya, iya. Dan penduduk Najd dari Qaun. Ibnu Umar berkata, orang-orang mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan bahwa penduduk Yaman bertalbiyah dari Yalamlam. Sementara Ibnu Umar berkata, aku tidak mendengar tentang hal ini. Maksudnya mikot yang Yalamlam, langsung dari Rasulullah. Akan tetapi aku mendengarnya dari orang lain yang mendengarnya dari beliau. Oh ya, jadi ini penjelasan saja, ngambil mikotnya itu di mana begitu ya. Khusus Iya. untuk yang penduduk Yaman itu, Ibnu Umar dengan detail menyampaikan bahwa ini nggak dengar langsung dari Rasulullah, tapi dari orang yang mendengar dari Rasulullah begitu ya. Segitunya ya, para ulama itu, sahabat ulama itu detail gitu ya. Takut salah ya, saking takut salahnya ya. Iya, saking takut salahnya sampai Ibnu Abbas itu begini kata-katanya di dalam hadis Muslim. Seandainya itu bukan sabda Rasulullah, lebih baik saya dijatuhin apa gitu dari langit ketimbang saya harus mengatakan dari Rasulullah, sampai seperti itu. Saking takutnya. Jadi artinya sahabat plus orang-orang salaf itu sama sekali masalah bid'ah itu betul-betul diperhatikan. Jadi kalau memang itu amal ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Rasul, baik sunnahnya itu terikat oleh
qauliyah atau ucapan, yang kedua oleh fi'liyah atau perbuatan, yang ketiga takdiriyah. Kalau tidak ada yang tiga tersebut, sama sekali beliau tidak akan mengadakan. Ya sahabat itu, Dok. Nah, kita mempelajarinya ilmu secara langsung Al-Qur'an dan as-sunnahnya. Nah, justru kita ini untuk menghindarkan bid'ah-bid'ah. Itu, Dok. Memurnikan. Oke. Lanjut. Nah ya, selanjutnya Susi ya. Ya, saya lagi ya. Dari yang paling bawah ya Mbak Susi. Dari Langsung dari yang paling bawah. Yang 1. nama hijau yang paling bawah. Iya. Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang laki-laki bertanya, apa yang boleh dikenakan oleh orang yang melakukan ihram? Beliau menjawab, ia tidak boleh memakai baju, imamah atau surban yang dilitkan pada kepala, celana panjang, mantel atau pakaian yang diberi minyak wangi atau za'faran. Jika dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Oh, ini aturan ihram ya, Ustazah? Ya, syarat memakai ihram. Ya. Ya. Nggak boleh pakai baju itu ya baju kemeja yang dijahit itu kan nggak boleh. Ya, pakai sorban pun nggak boleh. Makanya yang kita ketahui kan 2 helai itu untuk laki-laki. 2 helai baju kain ihram. Ya. Ya termasuk minyak wangi ya, Ustazah? Laki-laki nggak boleh pas lagi di ihramnya itu disemprot. Ini sudah ihram. Kita sudah ngambil mikot, umpamanya mikot kita ini kan di Kornul Manajil kita kan. Kalau enggak berarti di Jedahnya. Nah, kita udah memakai pakaian ihram, nggak boleh nyemprot-nyemprot. Kecuali kalau sebelumnya waktu kita mencuci dikasih wewangian gitu. Atau sebelum itu kita nyetrika pun disemprot dengan wewangian, itu lain lagi. Oh, boleh ya? Boleh wangi itu, boleh. Dipersiapkan. Karena kita menggunakannya bukan pas waktu dipakai. Iya, iya. Kalau za'faran itu apa, Ustazah? Minyak wangi sama Oh, oke. Iya. Iya. wewangian. Iya, ya. Terima kasih, Ustazah. Ya, lanjut. Dan laki-laki kan nggak boleh, kalau itu nggak boleh ketutup 2 mata kaki. Jadi enaknya kan pakai sandal slop gitu kan, Iya. terbuka. Makanya banyak orang-orang yang haji itu rata-rata suka pakainya sendal jepit. Kalau nggak sendal jepit itu ya sandal slop yang belakangnya itu harus terbuka. Ya itu peraturannya di situ. Kalau perempuan tertutup semuanya, tapi nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan. Nanti kalau pakai sarung tangan ataupun cadar, bayar dam. Oh, iya, iya. Iya. Ya, lanjut. Tapi kalau dulu waktu COVID tuh kita pakai masker nggak apa-apa ya, Ustazah? Mohon maaf, nggak boleh. Juga nggak boleh ya? Nggak Tapi boleh. waktu COVID nggak ada orang umroh kayaknya ya? Iya. Bukan, sebenarnya itu peraturan siapa? Yang mengatakan peraturan-peraturan itu kan bukan dari Rasul, bukan dari sahabat. Itu kan hanya penyebaran. Apalagi kalau digali-gali masalah itu perbuatan siapa sampai ke situ itu, Dok. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Monggo lanjut. Iya, iya. Baik, selanjutnya Dian apa bisa baca ya, sayang? Ini kitabnya ganti. Aku kan tidak ganti. untuk ya, ini sudah selesai 131 itu. Sekarang ini ada 97 kitab. Itu kan aku enggak mulai dari awal, tapi aku milih waktu itu kitab-kitab ilmu. Ini sekarang mau kitab apa? Terserah, mau kitab apa? Di Bukhari ini ada 97 kitab. Tak tunjukkan ini ya, daftar kitabnya ya. Bentar. Bentar, maaf. Ini bisa ngelihat kan?
daftar isi. Nah ini, iman, ilmu, wudhu, mandi, haid, tayamum, sholat, waktu sholat, adzan, Jumat, sholat qauf, witir, ini tahajud, amalan, jenazah, zakat, haji, umroh, orang yang berhalangan, denda hasil buruan, keutamaan kota Madinah, puasa, sholat tarawih, iktikaf, jual beli, ini jual beli ini perkara jual beli, pinjaman dan melunasi utang, sengketa, barang temuan, Boleh saya mengajukan tahajud, Dok? Oh ya. tahajud. Ya, karena insya Allah itu adalah amalan kita sebagaimana Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan kan ininya ke dokter bahwa inna saropan nasi qiyamuhu billail wal izzatu istagnauhu anin nas. Jibril datang kepada Rasulullah apa namanya? Ya, Ikmal Masita yang ada kalimat itunya, tapi di akhirnya ada kalimat sesungguhnya mulianya seseorang itu dengan bangun malam, dengan qiyamul lailnya itu, atau dengan tahajudnya, atau dengan sholat malamnya. Dan berwibawanya atau kehormatannya seorang manusia itu dengan tidak meminta-minta kepada manusia atau meminjam-minjamnya. Kecuali untuk dikembalikan. Oh, oke. Tahajud. Tahajud ya. Ya. Tahajud ya. Ini kita ini nanti ada 36 bab, tapi enggak tahu terakhir ini sampai 36 bab itu terakhirnya itu 1114. Oh, 1000. Jangan dilihat jumlahnya ya, ketemunya aja. Mudah-mudahan pas Ya, ketemu. iya. Maksudnya itu saking begitu pentingnya tahajud itu sampai hadisnya sekian banyak begitu loh. Wow. Iya. Nah, ini ya. Silahkan, dokter dia dibaca ya. Aku ya, mulai aku ya. 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 Tunggu. Ini. Dari Taus bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu Nabi bila berdiri melaksanakan sholat malam, beliau memulainya dengan membaca doa istiftah. Allahumma laka hamdu anta qayyimus ini. Tidak usah dibaca ya. Yang artinya, ya Allah, bagimulah segala pujian, engkaulah yang maha memelihara langit dan bumi, serta apa yang ada pada keduanya, dan bagimulah segala pujian, milikmu kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala pujian, engkau cahaya langit dan bumi, dan apa yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala pujian, engkaulah raja di langit dan di bumi, serta apa yang ada pada keduanya. Dan bagimulah segala pujian, engkaulah al-haq, yanglah benar, dan janjimu yang benar adanya, dan perjumpaan denganmu adalah benar, firmanmu benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, dan para nabimu benar, Muhammad benar, dan hari kiamat benar. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, kepadamulah aku beriman, kepadamulah aku bertawakal, kepadamulah aku bertobat kembali. Karena hujah yang kau berikan kepadaku, aku memusuhi siapapun yang menentang syariatmu, dan kepadamu aku berhukum. Ampunilah aku dari dosa yang lalu maupun yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Engkaulah yang awal dan engkau yang akhir, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tapi ini kan tidak pada saat kita... Belum, Dok. Ya? Umpamanya jenengan bangun di jam 3:30. Kan kita duduk dulu kan nggak langsung, maka baca ini. Pertama, susunan bacanya Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah Robbik firli. Nah, tapi saya suka menambahin dari Robbik firli itu Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Kedua, surat Ali Imran. Nah,
Di dalam surat Ali Imran itu inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar dan seterusnya sampai beberapa ayat ke bawahnya, dan setelah itu baru saya bacain nih. Ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ardi wa man fihinna dan seterusnya sampai akhir ini. Hafalkah? Itu pertanyaannya. Ini yang dijalankan oleh Rasulullah. Maka setelah itu kita kalau saya ke kamar mandi ngambil air wudhu dan lain sebagainya. Langsung sholat tahajud. Itu Dok pembukaannya. Oh, jadi Kalau doa istiftah itu apa tuh artinya? doa pembukaan atau doa tahajud. Sebelum sholat. Ya, kalau saya dibacanya sebelum sholat. Oh. Kalau pas sholatnya saya memakai wajah tuh, iftitah di dalam sholat. Oh. Akbar. Ya, di situ wajah tuh wajah lillazi fatara samawati dan seterusnya. Kalau di dalam sholatnya. Jadi doa istiftah itu bisa di dalam sholat, bisa tidak. Kalau di sini kan tulisannya yang tidak ini biasanya Ustadzah bacanya sebelum sholat ya. Ketika Iya. habis bangun tidur, sebelum wudhu bahkan ya. Itu Iya, bacanya ini ya. Tapi kalau umpamanya tidak kok belum bacain nih, nanti pas selesai sholat aja saya ngejar tahajudnya dulu. Ya kalau umpamanya nggak hafal, buka HP aja untuk ini dipoto aja, screenshot masukin ke HP. Oke. Oke. Ya. Iya. Paham Ustadzah. Ya ini panjang dan ini merupakan doa, di bawahnya juga tentang doa juga. Dan pengakuan kita dan pernyataan kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, kemudian Nabi itu benar adanya, Muhammad itu benar adanya, kiamat itu benar adanya. Ya Allah, aku pasrah kepadamu dan aku beriman kepadamu dan aku bertawakal kepadamu, aku bertobat kepadamu dan aku mengadu kepadamu dan aku membuat hakim kepadamu, artinya kita tidak lepas dari aturan-aturan Allah, maka aku melaksanakannya. Dan ampunilah faghfirli ma qaddamtu, ampunilah segala dosa-dosa yang telah lewat dan yang terakhir yang akan datang. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan dan yang aku nampakkan. Engkau yang terdahulu dan Engkau yang terakhir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aula ilaha ghairuka, dan tidak ada sembahan selain Engkau. Qala Sufyan. Ya udah ini wala haula wala quwata illa billah. Sudah sampai situ. Iya. Di-share ya, Di. Oke. Kalau share panjang, Win. Nanti ini kalau di-share kan nanti bisa tak copy paste. Iya. Oke, siap. Nggak bisa kalau enggak ya screenshot kemudian. Screenshot part 2 enggak enak. Ya, tak share bisa. Paham. Oke. Dari Allahumma ya, Dok. Dikasih Allahumma ya. Ini toh, Allahumma lakal hamdu ini toh. Lakan Anda kok bisa tiba di banget. Nggih. Kok enggak pakai itu, Dok? Kok pakai latihannya ya pakai Arab? Lebih enak pakai Arab. Iya, pakai Arab, Latin dan ininya. Iya. Jadi kalau yang itu tadi biasanya ada yang Allahumma lakasamtu wa bika aman. Enggak usah baca itu ya. Enggak usah baca latihannya. Allahumma lakal hamdu anta qamis samawati wa di mana. Iya. Ini ada kok anunya biasanya di Google. Sampai kalimatnya wa angtal muakhiru la ilaha illa anta titik. Enggak usah kita baca wa angtal muakhiru la ilaha illa anta au la ilaha, itu komentar itu yang meriwayatkan. Jadi kita bacanya angtal muqaddimu wa angtal muakhiru la ilaha illa anta, sampai situ, Dok. Iya, paham Ustazah. Iya. Ya, bagus ya. Iya. Udah ya, jelas ya. Jelas ya, nggih.
Nah, lanjut. Baik, selanjutnya Dian bisa baca Kak Dian? Ya, ini yang mana? Ini yang di share dia ini 1054. Dari bapaknya itu ya? Ya, Dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila bermimpi, biasanya dia menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku masih remaja. Pada suatu hari di zaman Rasulullah SAW, aku tidur di masjid. Lalu aku bermimpi ada 2 malaikat memegangku, lalu membawaku ke dalam neraka. Aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar, bagaikan lubang sumur atau jurang. Neraka itu memiliki 2 emperan, dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka, dan melihat mereka dengan melihat mereka membuat aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Dia berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain, lalu dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut. Kemudian aku menceritakan mimpiku kepada Hafsah. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, sungguh Abdullah bin Umar adalah seorang yang beruntung, bahagia bila dia mendirikan sholat malam. Setelah peristiwa ini, Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Paham, Dokter Dian? Jadi setelah itu yang ditunjukkan neraka oleh malaikat itu Abdullah bin Umar, iya? Iya, beliau Oh. bermimpi itu. Maka ketika dikatakan, tapi ngisahkannya enggak langsung kepada Rasulullah, tapi melalui istri Rasulullah yaitu Hafsah. Dan Hafsah menceritakan juga kepada Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah itu, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah laukana yusolli minal laili. Kalau dia itu rajin dan mau melaksanakan sholat malam. Nah, begitu mendengar jawaban itu dari Rasulullah, maka Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Gitu. Jadi di itu karena dia rajin sholat malam, dia bermimpi diajak malaikat melihat neraka gitu kan? Bukan, sebelumnya boleh jadi Abdullah itu jarang-jarang sholat malam atau tidak sholat malam. Tapi suatu malam dimimpikan seperti itu gitu. Maka ketika di Rasulullah, kalau ada orang-orang yang mimpi pasti mengkisahkan kepada Rasulullah dalam mimpinya. Maka oleh Rasulullah disampaikan takwilnya. Nah, takwil dari Rasulullah itu sudah pasti benarnya karena didampingi wahyu. Kalau kita bermimpi, jenengan cerita kepada siapapun yang itu umpamanya dianggap tahu, itu belum tentu yang ditakwilkannya atau yang ditafsirkannya atau yang dijelaskannya sesuai dengan mimpinya gitu. Begitu ini belum, Bapak orangnya ini Abdullah itu jarang-jarang, tapi begitu udah mendengar seperti itu sebaik-baiknya, karena Rasulullah mengatakan nikmar rajulu, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah, seandainya dia mau sholat malam. Maka ketika ada keterangan itu, jadi berusaha untuk ingin menjadi seseorang yang baik gitu menurut Rasulullah. Oh, berarti orang yang baik itu adalah orang yang rajin sholat malam. Pelajarannya bagi kita pun demikian. Sebagaimana Jibril berkata kepada Rasulullah, inna syarapan nasi qiyamuhu billail. Sesungguhnya mulianya seorang manusia itu dengan qiyamul lail, dengan bangunnya waktu malam untuk bersolat. Itu Dokter Dian. Bagaimana Dokter Dia? Paham, Saudara. Ya. Nah, mudah-mudahan ini merupakan motivasi bagi kita untuk rajinnya kita tahajud. Ya, Ustazah tanya, tahajud itu
terakhir boleh dilakukan itu jam berapa? Misalkan sekarang ini kan subuhnya itu jam 4.20 ya. Terakhir kita batas boleh melakukan tahajud itu jam berapa ya? Sebelum azan subuh dikumandangkan itu masih ada waktu sholat. Kalau umpamanya dokter ngambilnya mau berapa rakaat gitu, minimal 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Tapi kalau di dalam hadis yang panjang Rasulullah dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah sholat malam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak kurang dan tidak menambah sebanyak 11 rakaat. Pelaksanaannya 2 salam, 2 salam, 2 salam, boleh 4 salam berarti 8. Witirnya 3 atau 2 salam sebanyak 5 berarti 10 rakaat, witirnya 1. Tapi umpamanya kalau itu berat bagi kita, ya kita mencoba 2 rakaat dulu. Kalimat tahajud itu adalah sholat malam setelah tidur. Tapi kalau qiyamul lail, mau tidur dulu, mau tidak tidur dulu, boleh. Sebagaimana sholat tarawih. Tarawih itu kan kita langsung habis sholat isya, badiah, kemudian langsung tarawih. Kalau kita tidak memungkinkan untuk bisa bangun di tengah malam, boleh silahkan melaksanakan sholat malamnya itu, qiyamul lailnya setelah sholat isya. Tapi sepertiga malam itu adalah nanti ada keutamaan tersendiri di depan. Gitu, Dokter Dian, terserah. Nah, Mau imsak itu boleh. Waktu Kenapa? imsak itu waktu imsak masih boleh tahajud. Waktu Iya, imsak. masih boleh tahajud. Sholah kalau sekarang ya, orang-orang ngomongnya sholah tarhim. Tarhim kan suka dikumandangkan kan sebelum azan itu Iya. ada tarhim ya. Masih Ya itu boleh imsak ya. dengan istilahkan imsak ya. Itu imsak itu saya gunakan cukup untuk 3 rakaat. Untuk witir. Kalau ingin menambah sholat hajat itu tahajudnya itu apa dikurangi apa hajatnya setelah isya atau gimana, kan maksimal 11 Ustazah. Di dalam hal sholat hajat, saya belum menemukan dalilnya secara spesifik. Jadi saya tidak bisa mengutarakan bahwa dalilnya sholat hajat. Akan tetapi begini, Rasulullah SAW apabila gundah di dalam hidupnya ada sesuatu yang beliau itu bingung, maka Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Lantas memintanya kepada Allah untuk solusi dari kebingungannya tersebut gitu. Itu ada juga. Entah orang itu mengatakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu hajat ataupun bukan, sehingga orang mengatakannya sholat hajat. Kalau masalah hajat artinya itu kebutuhan kita. Kita membutuhkan sesuatu kepada Allah, maka laksanakan ketika kita membutuhkan tadi. Tapi ini Rasulullah itu apabila beliau itu ada sesuatu yang dibingungkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah melaksanakannya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat malam, itu ada keutamaan sholat malam di depannya. Ketika orang selesai melaksanakan sholat malam, maka apabila dia meminta kepada Allah, akan aku beri. Apabila dia memohon ampun kepada Allah, akan aku ampuni. Dan apabila dia minta perlindungan kepada Allah, akan aku lindungi. Lihat dari redaksi seperti itu, sholat malam sudah mencakupi segala-galanya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tahajud, saya belum menemukan dalil ketika Rasulullah sholat malam atau sholat tahajud diiringi dengan sholat hajat, diiringi dengan sholat taubat, atau yang lain-lainnya. Saya belum menemukan dalil itu. Gitu. Jadi dengan adanya sholat malam, insya Allah sudah mencakup keseluruhannya yang dikatakan tadi. Bagaimana, Dokter Dian? Ya. Loh, itu berarti kalau kita ingin melakukan sholat taubat, sholat hajat itu di luar sholat tahajud gitu, waktu atau sebelumnya apa gimana? Atau setelah sholat isya itu, atau perlu dilakukan setiap hari atau tidak gitu gimana? Sholat hajat itu kan kembali lagi, sholat membutuhkan. Dokter butuhnya kepada Allah dalam hal apa gitu kan. Gitu aja. Kalau umpamanya mengambil dari patokan, saya belum menemukan dalil tentang sholat hajat. Berarti nggak usah dilakukan tiap hari, nggak apa-apa ya Ustazah ya?
Ya insya Allah seperti itu. Saya belum belum Oh, apa, belum menemukan. Jadi kalau saya belum terus menemukan itu, saya nggak berani menerangkan gitu, ya, Dok. ya, kalau Hmm. sholat tahajud kita berdoanya itu di rakaat terakhir sambil sujud terakhir yang rakaat ke-8 atau dengan menengadahkan tangan setelah selesai sholat tahajud, Ustazah? Ketika sholat tahajud, kita doanya apa, itu dituntun di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Maka itu pertama konotasinya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu diharuskan untuk melaksanakan tahajud. Maka setelah tahajud itu wakul, Rasulullah disuruh memerintah kepada Rasulullah dan wakul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Robbi adkhilni mudhola sidki wa akhrijni muhroja sidki wa jali miladungka sultanan nasiro. Jadi itu bacaannya yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Adapun seandainya di dalam tahajud ataupun di dalam sholat-sholat sunnah lain ataupun di dalam sholat yang wajib, masalah doa di dalam sujud silahkan diisi dengan kebutuhan kita, dengan keperluan kita, dengan doa-doa kita. Monggo bebas, bukan di tahajud saja. Ya. Iya, Ustazah, jadi Ya, Ustazah. itu kan sarana komunikasi dengan Allah ya. Kemudian diberikan tuntunannya di dalam surat tadi Al-Isra ya, Ustazah. Kemudian Iya, banyak lagi tuntunannya doa. ya berdoa. Sebenarnya kan banyak hal-hal lain yang mustajab seperti ketika safar ya, atau saat sebelum Ada subuh, antara ada iya. jam malam, Ya. orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, dan orang yang puasanya pun kapan Ya. saja selama dia puasa hari itu dikabulkan doanya oleh Allah. Iya. Banyak. Di Iya. kita nggak punya tempat tapi waktu yang ada. Kalau di Mekah itu kan multajam. Gitu ya, Ustazah. Ya. Saya ulang ya, Ustazah ya. Monggo, Dok, gimana? Jadi hadis yang menyebutkan sholat hajat itu tidak ada, ya. Intinya kalau kita punya keinginan itu ya cukup berdoa aja ya. Iya. Itu berarti sama dengan tidak ada hadis yang nyebutin sholat tobat. Jadi kalau mau bertobat itu nggak usah pakai sholat, ya tobat aja yang tiga itu toh. Ya, betul, Dok. Ya. Tapi kalau bunda-bunda sudah menemukan bahwa Rasulullah atau ada tuntunan sholat hajat, monggo dikemukakan. Barangkali nanti saya bisa berdakwah kepada orang. Tapi sementara ini saya tidak. Yang ada juga Rasulullah apabila bingung, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat gitu. Kalau sholat istiqoroh itu? Oh, ada. Ada ya? Ya. Ada kalau ya? Nah, kita punya 2 hal apa aja gitu. Ya Allah, saya ini bingung kok milih 2 ini. Apakah saya rumah di lokasi ini seneng, rumah yang satunya lagi seneng. Saya beli yang mana ini kok dua-duanya seneng. Nah, gitu sholat istikharah. Istikharah itu artinya dari khairun. Khairun istikharah. Itu masdarnya dari khairun masuk ke wajan istab'ala. Maka itu adalah memohon kebaikan. Kalau khairunnya aja itu adalah baik, maka dikasih alif, sin dan ta istikharah berarti meminta kebaikan. Jadi mohon pilihan kepada Allah, nanti kita dikasih greget di situ insya Allah. Tidak ditandain, oh harus mimpinya ini. Ya jangan patokan kepada mimpi, karena mimpi itu kan biasanya kita sering digambar akhirnya muncul di bawah alam sadar kita kan gitu. Lebih baik mohon kepada Allah, nanti kita digergetan kemana, kita ada di dalam hati itu greget, udah saya ini aja. Ya itu, Dok. Ya yang dijelaskan dengan itu tadi betul, insya Allah seperti itu. Iya, meskipun itu tobat nasuha itu juga nggak usah pakai sholat ya cukup 3 itu aja ya. Ya. Saya nggak mau. Monggo lanjut.
Baik. Selanjutnya Ari bisa baca nggak sayang? Iya, Win. Iya, silakan. Ini Yang mana nih? 1055. 1055. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkannya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 11 rakaat. Satu sujud salat beliau lamanya sepanjang bacaan Masya 50 Allah. ayat dari kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya. Saat sujud salat beliau lamanya sepanjang bacaan 50 ayat Masya Allah. dari kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya. Dan beliau melakukan ruku 2 rakaat atau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian beliau berbaring pada sebelah kanan badan beliau hingga datang muazin menyerukan sholat. Oh, jadi sesudah sholat tahajud, beliau sholat qobliyatal subuh. Kemudian beliau berbaring, ya Ustazah. Ya. Menunggu, bukan menunggu, Menunggu komat. Iqomah ya untuk sholat subuh. Ya. Ya cuman sebentar berbaring nggak tidur berarti ini Ustazah ya. Ya, kalau di Mekah itu kita kan agak lama ya. Seperti itu dok, setengah jam lebih. Iya. Saya nunggu nyender gini, lama kayak itu kan bisa sleep gitu. Bisa tertidur. Ya, tapi enak ya Ustazah karena berarti kan katanya doa antara adzan dan iqomah kan manjur. Nah, kalau lama kan enak doanya bisa banyak. Kalau sebentar cepet-cepetan. Iya, betul. Udah pakai doa, pakai zikir gitu. Saya jelaskan ini bahwa Rasulullah SAW sholatnya 11 rakaat. Pertanyaannya, kita sudah sama dengan Rasulullah atau belum? Atau kadang-kadang 11 rakaat. Berusaha kalau umpamanya kita masih belum bisa mencapai 11 rakaat, rutin 2 rakaat ataupun 4, monggo. Yang penting insya Allah malam itu diisi dengan witir paling tidak sebelum tidur. Nanti ada hadisnya juga. Nah Rasulullah di dalam sujud, makanya kan Aisyah melihat memandang kaki Rasulullah itu sampai terpecah-pecah, sampai bengkak gitu ya. Ya Allah, ya ini coba. Khomsina ayatan. Waktu sujud itu seukuran 50 ayat. Masya Allah. Nah ini Rasulullah SAW padahal beliau sudah dijamin ampunan oleh Allah, dijamin sorga, dan yang bahkan yang membuka kunci sorga pertama adalah beliau. Kemudian beliau di dalam ruku pun ya demikian, dan setelah selesai 11 rakaat, maka Rasulullah kan mendengar azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Maka Rasulullah nggak keluar dulu, nggak ke masjid dulu, yaitu Rasulullah itu ya kalau sekarang kita apa namanya ya? Layeh gitu kan. Kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang enggak. Ya, ini penekanannya mohon maaf, laki-laki wajib di masjid, kalau perempuan rumah lebih utama. Maka kita nggak perlu leye-leye setelah habis sholat qobliyah, langsung aja. Habis sholat habis baca Al-Quran, kalau kita agak ngantuk-ngantuk dikit ya leye-leye dikit. Gitu. Ya. Untuk menghilangkan capek. Ya begitu. Monggo, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas di redaksi hadis ini? Iya, subuh ini berbahaya sekali. 5 menit serut bisa sampai jam 5:30. Ya, Allah. Ya, setannya keluar semua setannya. Astagfirullah. Wah, godaan berat. Kalau kita mau tahajud, kalau punya penyakit seperti itu, usahakan agak mepet. Kita umpamanya ngambil di 3:30. Di 3:30 itu rileks doanya, nanti tahu-tahu begitu kita lagi doa-doa atau di situ kita lagi baca Al-Quran, langsung berkumandang adzan. Nah, udah selesai itu ya kita tutup Al-Quran, kemudian kita jawab adzan, dan udah gitu langsung kita berdoa apa saja, dan usahakan qobliyahnya jangan ditinggal.
Maka setelah itu langsung kita iqomah sendiri, kalau terbiasa iqomah, kalau enggak ya langsung diniatkan sholat untuk wajibnya itu. Udah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis seperti ini motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan tiap malam sholat tahajud. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Monggo lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Baik, Sinta sama Ana masih nyimak dulu, berarti saya sekarang. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Aswad berkata, aku mendengar Jundab berkata, Nabi SAW pernah menderita sakit hingga beliau tidak mendirikan sholat malam selama 1 atau 2 malam. Oh, jadi boleh ya Ustazah, tapi sedih kali ya kalau nggak bisa ya. Sholat tahajud itu hukumnya tidak wajib, kan sunat. Walaupun tidak sholat pun tidak Apa? dosa, tidak punya pahala. Akan tetapi kalau orang itu sudah rutinitas istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, kan ada hadis, mungkin sudah saya sampaikan. Iya. Siapa yang orang itu bepergian, dia itu sakit, maka amalan yang waktu Tetap dia diistilah. istiqomah, nah maka dicatat oleh Allah pahalanya sama dengan dia mengerjakan waktu dia sehat. Itu dok kan jelas ya? Iya dong, iya Ustazah. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ingin memberatkan ya Ustazah. Kalau emang betul-betul tidak bisa itu ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa itu memang tidak wajib gitu ya. Iya. Iya, kata dokter tadi mengatakan eman tapi kalau tidak sholat ya. Monggo lanjut. Iya, selanjutnya kembali ke Susi ya Susi. Silakan. Ya. Maaf. Barusan. 157 ya? Iya. Iya, telah mengomong pada Sufyan, lalu berkata, Malaikat Jibril alaihissalam sekian lama tidak datang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, hingga kemudian ada seorang wanita Quraisy berkata, setannya telah meninggalkannya. Maka turunlah surat Ad-Duha, Wadduha walaili idza saja ma wadaka wa ma rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha atau matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi gelap, Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Jadi ini ceritanya mungkin ada orang wanita Quraisy ini seperti mengejek ya. Tapi kenapa? Setannya telah meninggalkannya. Paham. Tidak paham ya Ustazah. Jelaskan. Rupanya si perempuan jahat ini, si perempuan jahiliyah Quraisy ini, ya secara tidak langsung dari redaksi ini dia memperhatikan kepada wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, suatu saat Jibril itu telat, tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah, ya tentu atas izin Allah, gitu. Sehingga perempuan si Quraisy tadi berkata kalimat setannya itu, yaitu Allah dianggap oleh dia itu setan. Nah, karena sembah oleh umat Islam itu kan Allah. Nah, dia menganggap kepada Allah itu setan sampai seperti itu kata-katanya si mulut perempuan yang jahiliyah Quraisy ini begitu. Muhammad tidak disukai oleh Allah kalau bahasa kita gitu. Maka setannya itu meninggalkan Muhammad, dibiarkan. Maka Allah langsung menurunkan wadduha walaili saja ma wadda'aka. Tuhanmu tidak membiarkan kau Muhammad. Wa ma qala dan tidak pula membenci, tapi itu adalah irodahnya Allah, tidak menurunkan wahyu telat karena udah pasti apapun yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu yang terbaik gitu. Cuman ini si perempuan Quraisy ini kan diam-diam, dia tahu telat dan tidak telatnya. Berarti dia secara diam-diam memperhatikan juga, walau alam orang ini sempat masuk Islam atau enggak.
Paham ya sekarang ya? Iya, berarti sudah dari zaman dahulu ya, Ustazah. Orang itu kalau sudah hatinya buruk itu ini kalau ada orang sedih atau ada orang yang tidak apa namanya lagi suntuk lah, itu malah seneng ya, bergembira seperti diejek gitu ya. Jadi sudah ininya ya, sudah fitrah apa namanya, sudah rumus semesta alam bahwa kalau Yang orang hatinya Suaranya bos kok hilang. astaga, seperti ini ya Ustazah. ya. Ya. Jadi iya, tapi kan secara tidak langsung berarti si orang ini memperhatikan gitu kan. Tapi di Iya, sini kan sudah sama Allah ditetapkan di surat surat Al-Baqarah ini ya bahwa sekali-kali Allah itu tidak akan pernah Al-Baqarah. meninggalkan kita. Iya ya. Terima kasih Ustazah. Oke, lanjut Dr. Wiwin. Iya. Jadi memang justru orang kalau membenci kita tuh biasanya justru memperhatikan apa yang kita buat ya Ustazah. Iya, iya, malah jadi perhatian dia. Makanya kan katanya antara benci dan cinta itu tipis ya anunya, batasnya. Jadi bisa orang yang kita benci tahu-tahu jadi kita sayang deh karena Boleh jadi kalau hidayah datang seperti itu. Akan Mhm. tetapi, orang yang benci itu berarti di dalam hatinya kan ada dendam. Sebagai Mmm. manusia pun manusia biasa, ada kalanya kan kita membenci kepada orang lain, disebabkan ya pemicunya apa saja, sehingga kita ada kebencian, ada dendam. Itu yang kita rasakan, yang saya rasakan, waktu mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau mandi ingat dia, betul itu semua ingat terus. Seolah-olah benci yang aku dendamin itu tidak luput dari ingatan kita. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu kan ya, kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan jangan ada dendam di antara kita karena mengganggu setiap Iya. kita. Iya. Tapi begitu kita tidak ada kebencian kepada siapapun, alhamdulillah normal. Iya, Kita ingat-ingatkan hanya tentram. kepada Allah kita. Betul, Dok, gitu ya, Dok. Pengalaman juga, kita manusia biasa. Tapi ketika Iya. kita dikembalikan kepada Allah dan alhamdulillah enggak ingat lagi gitu. Mhm. Iya, betul betul. Iya Ustazah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya Diah deh. Sebentar. Ini isinya seperti ini tapi kenapa masuk kitab tahajud ya? Ya Kalau mungkin kalau ngelihat dari sininya babnya meninggalkan sholat malam bagi orang sakit. Lah apa pas begini tuh pas Rasulullah sakit apa gimana, Ustazah? Ya. Maksudnya ya pas Rasulullah sakit gimana, Dok? Enggak, isinya itu kan kayak gini ya. Isinya itu kan berbeda sama judulnya maksudnya ya. iya, sama judulnya sama kitabnya bab tahajud sama babnya itu kok. Seorang Ini perempuan yang membenci tadi. oh, iya Oh. benci tadi ini kok masuk kitab tahajud itu loh. Kalau Allah menghendaki, kalau penyusun menghendaki seperti ini, nah terus korelasinya dengan masalah si perempuan tadi, ya berkaitan dengan masalah wahyu. Tapi kalau dia dari segi korelasi ya memang tidak ada, seolah-olah ini kesendirian. Akan tetapi kalau berkaitan dengan wahyu, ya ada. Kan berdekatan mungkin ya. Iya. Atau mungkin juga wahyu itu biasanya diterimanya malam hari gitu ya Ustazah? Bisa malam hari, bisa siang, kadang-kadang dalam mimpi gitu kan. Saya mohon maaf, harus lihat Fathul Bari ya. Kalau umpamanya Iya. untuk asbab wurudnya gitu, korelasinya kok dimasukkan ke sini. Iya. Iya, Ustazah, enggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini Ya, apa? Diah. Giliranku ah. Ya, Diah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbangun lalu bersabda, Subhanallah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang diturunkan pada dua perbendaharaan atau kekayaan Romawi Parsi? Siapa yang membangunkan orang-orang yang ada di kamar-kamar, maksudnya istri-istrinya,
Karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, namun akan telanjang nanti di akhirat tidak mendapat kebaikan. Nggak ngerti. Paham, Dok? Nggak ngerti, Ustazah. Oh, nggak ngerti. Saya jelaskan. Sesungguhnya Nabi SAW istaiqodho lailatan. Beliau bangun di malam hari. Jadi terbangun waktu malam hari. Pakola, maka langsung Rasul bersabda, Subhanallah gitu kan, sambil ada kekagetan. Maza uzila lailata, apa yang diturunkan pada malam ini minal fitnati dari fitnah. Nah, dari fitnah itu adalah ujian-ujian yang akan menimpa orang-orang Arab, Dok. Itu dimimpikan oleh Rasulullah. Rasulullah diberikan wahyu tentang akan terjadinya sesuatu fitnah, sesuatu ujian bagi orang-orang Arab. Maza unzila minal ini, maka apa yang diturunkan dari pembendaharaan, mayukizu sawahiba hujuroti, siapa nanti yang akan membangunkan istri-istriku. Nah, ini korelasinya udah ada. Jadi artinya kalau bisa jangan sampai meninggalkan sholat malam. Ya Rabbu kasyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Banyak orang-orang yang dia itu di dunianya itu berpakaian tapi nanti di akhiratnya telanjang. Artinya malamnya itu dia tidak bisa digunakan untuk, kalau bahasa langsung dengan judul, tidak tahajud, tidak berzikir, tidak mengisi ibadah di waktu malamnya. Boleh jadi dia maksiat, masuk ke tempat karaoke, masuk ke tempat lain-lain, naik klub dan lain-lain sebagainya, sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka khozain atau pembendaharaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa-bangsa yang mereka itu kaya-kaya hanya untuk hura-hura saja, tidak dijadikan sebagai sarana untuk beriman, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka akhirnya dia itu di dunia ya seperti yang diterangkan, hura-hura, poya-poya, tapi di akhirat itu ariyatin, dia itu akan telanjang. Telanjang di sini maknanya tidak memiliki amal baik. Itu Dok maknanya, Dok. Bagaimana? Iya, iya, iya. Iya, Ustazah. Ini untuk kita usahakan kalau sudah apa yang disabdakan Rasulullah seperti ini, ya paling tidak kita jangan meninggalkan sholat malam. Walaupun itu tidak wajib, tapi itu untuk merupakan kemuliaan bagi seorang manusia, insya Allah. Nggih. Oke. Ya, lanjut. Baik. Selanjutnya Uria lagi ya. Bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW membangunkan dia dan Fatimah putri Nabi radhiyallahu anhu, Nabi SAW lalu berkata, mengapa kalian tidak salat malam? Maka aku Ali menjawab, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Jika Dia menghendaki membangunkan, kami pasti akan bangun juga. Maka beliau SAW berpaling pergi ketika kami mengatakan seperti itu, dan beliau tidak berkata sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar ketika beliau pergi sambil memukul pahanya berkata, memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Kafi. Ini apa, Bu Ria? Ya, karena tidak terbangun malam ditanya Rasulullah, jawabannya menyalahkan Allah yang tidak bangun. Ya, kalau Allah menghendaki kami bangun, kami sholat, ya pastilah kami sholat gitu kan. Iya. Maka Rasulullah sambil pergi, sambil gini, dasar manusia itu kebanyakan itu membantah, disuruh sholat malah nggak mau. Artinya apa? Bahwa di sini Rasulullah itu menganjurkan, membangunkan. Di sini apa pendidikannya kepada anak mantunya itu kan Rasulullah pun berusaha untuk mengajak dan mengajak watawasobil hakinya jalan di sini. Yang kedua, memang manusia itu sifatnya itu membantah. Nah, berarti dia itu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiganya itu manusia itu karena sifatnya itu memang di dalam hal kebaikan sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan,
dunia sorga itu dikelilingi oleh hal-hal yang banyak rintangannya. Tapi neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyilaukan. Jadi selalu tergiur apabila kita melihat dari sesuatu yang menghalangi neraka. Jadi selalu kepengen. Tapi begitu sorga berat sekali. Maka dari itu di sini berkaitannya dengan masalah ikhtiar. Malam kita sama, tidur bersama pada malam yang bersamaan. Kemudian kita dikasih sehat juga sama, dikasih waktu pun sama. Tapi tergantung orangnya, dia mau ikhtiar enggak untuk memanfaatkan satu malam atau waktu, kedua memanfaatkan sehatnya, kemudian dia itu betul-betul ada keyakinan di situ kepada Allah. Jadi di situ ada ikhtiar dan di situ harus dipaksa. Bukan dalam arti orang yang memaksa di dalam suatu amal ibadah dia tidak ikhlas, bukan. Nah, karena masalahnya untuk menempuh kebaikan itu harus ada paksaan. Ya kalau ada paksaan itu berarti tidak ikhlas, bukan. Mana ikhlas itu tidak ada korelasinya dengan dipaksa gitu. Tidak ikhlas itu berarti dia itu tidak memandang karena Allah, bukan tidak ikhlas. Jadi terpaksa itu tidak ikhlas, bukan. Ya, memang harus ada usaha gitu. Ya, bagaimana bunda-bunda, dokter semuanya Ya, bagaimana? Ustazah, memang ada kata-kata dipaksa dulu, nanti menjalankan dengan terpaksa, setelah itu bisa menjadi terbiasa. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Begitu sudah terbiasa, apabila kita tidak melaksanakannya, emannya minta ampun kan gitu ya. Ya. Ya itulah yang sudah mendapatkan taufik dari Allah. Monggo lanjut kalau udah jelas. Barusan sebelum ngaji ini saya ngajak temen, ayo ikut ngaji. Jawabannya belum dapat hidayah. Lah persis. Aduh, bukan begitu, mohon maaf. Jadi ketika kita udah tahu ya masalah ilmunya, barang siapa yang Allah beri di Al-Qur'an, Dok. Barang siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, maka dia akan dicenderungkan hatinya untuk memeluk Islam. Berarti kalau dia orangnya Islam, dia sudah mendapatkan hidayah. Cuman masalahnya hidayah itu harus betul-betul istiqomah kepada kita. Maka dengan cara apa kita menjemput hidayah? Dengan cara mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah. Kasihan. Iya. Kemudian barang siapa yang Allah kehendaki dia itu tidak baik, maka Allah akan memberatkan dia di dalam masalah Islam seperti seseorang yang naik tangga ke langit. Dia sampai capek, belum sampai-sampai gitu. Itu orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Kalau orang yang sudah Islam itu sudah dapat hidayah, tinggal dia itu untuk memperkuat hidayah itu supaya betul-betul dalam masalah amal ibadah kepada Allahnya itu ittiba sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka mengajinya yang jelas. Apa yang dibahasnya, Qur'annya, hadisnya harus jelas. Sehingga yang disampaikan di dalam pengajian ini, sebagaimana yang kita baca, bukan dari pendapat siapa-siapa, tapi langsung Rasulullah yang bersabda. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasih kemudahan dan istiqomah di dalam beramal soleh. Ya itu Dok. Monggo Dok, bagaimana Dok? Kepikiran Ustazah. Gimana? Tadi kan untuk kebaikan memang butuh paksaan atau usaha maksudnya. Karena surga itu dikelilingi onak dan duri itu. Nah, tapi terus kan ada perkataan begini. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, itu gimana nyambunginnya? Ya. Untuk di dalam masalah tidak ada paksaan di dalam agama itu memeluk Islamnya. Kan sebelumnya kalimat la ikraha fiddin itu atau sesudahnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama karena kebenaran itu sudah nyata benarnya gitu. Jadi artinya manusia itu dikasih akal oleh Allah dan sudah diturunkan Al-Qur'annya. Jadi di situ pahadainahu najdain,
Aku memberikan kepada kalian itu 2 jalan, yaitu jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Maka carilah di situ gitu. Ya, itu berkaitannya dengan masalah memeluk agama, Dok. Jadi yang benar itu sudah yakin benarnya, dan yang salah, umpamanya seorang ini tidak memeluk Islam, pilihannya seperti itu. Ya berarti dia menyalahi kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Berarti dia itu ya tidak dipaksa, ya memang dia pilihannya, akalnya untuk keyakinannya bukan Islam, ya pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban, hukuman ada pada Allah. Maka Allah menciptakan neraka dan surga itulah penghuninya. Jadi dua-duanya ada penghuninya gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari nerakanya Allah, insya Allah. Ya. Amin, amin. Lanjut, Dr. Wiwin, monggo siapa? Ya, sekarang Dian. Silakan Dian. Bisakah? Yang mana, Wis? Ini yang 1060. 60. Langsung Ya. ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan padahal beliau mencintai amalan tersebut, melainkan karena beliau khawatir nanti orang-orang akan ikut mengamalkannya sehingga diyakini bahwa amalan tersebut adalah wajib. Dan meskipun beliau tidak melaksanakan salat duha, tentu aku pasti akan terus melaksanakannya. Saya tidak tahu. Bagaimana, Dr. Dian? Saya mencintai amalan tersebut. Maksudnya ini sholat tahajud dan sholat duha itu kan? Kan maknanya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah beliau melaksanakan suatu amalan dengan rutin terus. Kalau umpamanya sahabat melihat Rasulullah merutinkan, itu khawatir dianggap wajib oleh para sahabat. Contohnya, ketika Rasulullah melaksanakan sholat tarawih, malam pertama diikuti orang banyak, malam kedua lebih banyak lagi, sampai meledak keluar itu orang-orang itu. Begitu malam ketiga, maka Rasulullah itu tidak keluar sama sekali, dibiarkan aja mereka di masjid dan di luar masjid itu. Maka ketika subuh diadzankan, Rasulullah keluar, sampai Rasulullah berkata, aku tahu kalian itu sudah kumpul, sudah banyak. Tapi seandainya aku keluar dan aku melaksanakan sholat malam, dikhawatirkan tarawih ini dianggap wajib gitu. Maka dari itu artinya tarawih itu tidak wajib, mau dilaksanakan silahkan, mau tidak pun berarti dia tidak punya pahala. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda lewat Aisyah tadi, ayyamala bihi khosyata, ayyamala bihi nasu. Apabila Rasulullah mengistiqomahkan di dalam masalah suatu amalan, Rasulullah merasa takut kepada manusia-manusia untuk mengamalkan. Akhirnya fayufrodu alaihim, nanti khawatir diwajibkan atas mereka. Wa masabaha Rasulullah SAW subhata duha. Bahkan Rasulullah di dalam masalah melaksanakan sholat duha tidak rutin, akan tetapi aku, kata Aisyah, selalu rutin gitu. Jadi sholat duha itu tidak wajib, tapi kalau kita mau mengistiqomahkan, mau merutinkan, silahkan. Begitu, Dok. Ya, sudah paham. Monggo, Dokter Ria bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Ini sebelum berakhir mau nanya, Ustazah. Ya, monggo. Nah, ini loh, Ustazah. Dr. Wiwin itu nge-share ini. Ini loh, Ustazah. Bentar. Nah, ini. Anjuran untuk berteman baik minimal 4 orang. Ini kan sebaik-baiknya sahabat itu adalah 4 orang, sebaik-baiknya pasukan kecil itu 400 dan 1000 ini. Nah, ini waktu itu kan saya tertarik. Nah, ternyata saya lihat ketika saya ngelihat di ensiklopedia di sini, saya cari yang Abu Daud ini,
bukan cuma di Abu Dawud, di Tirmizi ada, di Darimi ada, ternyata hadis ini itu dhaif dan mursal. Di Abu Dawud ini ditulis memang sahih tapi disebutkan sesungguhnya yang benar itu hadis ini mursal. Nah, sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah ini kan secara isi itu kan sebetulnya baik ya Ustazah. Cuma kalau Ya. untuk hadis yang dhaif atau mursal pakai gitu itu harusnya gimana sih kita ini? Kalau enggak diikuti itu takutnya apa? Kalau diikuti itu takutnya apa? Ya. Di sebagian dan ulama salaf semuanya itu sepakat bahwa hadis dhaif itu tidak perlu dilaksanakan karena keganjilannya dalam hal apa? Ketika kita berteman, maka siapapun itu orang Islam itu adalah saudara kita dan wajiblah kita untuk mencari teman. Itu hadis sahihnya gini, bertemanlah dengan teman-teman yang baik apabila dia seorang penjual minyak wangi, berarti kamu akan kena wanginya walaupun kamu tidak membelinya. Tapi dengan seorang yang pandai besi, maka kamu seandainya kumpul dengan dia kamu akan kena asapnya. Artinya di sini kita harus memilih-milih teman yang baik. Cuman di dalam hadis yang sahih tidak dikatakan pemilihan temannya itu ada batasan gitu. Jadi yang baik-baik itu. Jadi ini ada keganjilan, tidak korelasinya dengan masalah hadis sahih. Di hadis sahih dianjurkan ya sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka ketika kita melihat dari sisi hadis ini, apalagi di sini udah dijelaskan bahwa ini termasuk hadis yang mursal atau hadis dhaif. Ya, jadi ini depending aja, Dok. Gitu. Iya, ini kan saya share tuh memang sengaja Ustazah karena yang menyiarkan ini tuh Ustazah Khalid Basalamah gitu loh. Makanya saya kok enggak pernah dengar ini. Makanya tadi tertarik saya share tuh karena kan dia suka nyari apakah ini mursal, apakah sahih begitu. Jadi sekarang berarti walaupun Ustadz itu juga terkenal Oke. atau salaf gitu belum tentu juga ya bahwa hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang sahih ya Ustazah. Tapi mungkin dianggap baik saja gitu ya. Iya, iya. Iya, kita kembalikan ke yang sahih kan nggak terbatas gitu kan. Iya, dan kan salah satu katanya kalau apakah benar bahwa salah satu ciri ahli surga itu adalah orang yang mudah akrab gitu ya Ustaz, yang mudah didekati atau tidak menakutkan untuk didekati kan gitu ya. Iya, karena kalimatnya tidak redaksi itu, tapi redaksinya itu seperti begini, tapi itu adalah merupakan dari takwil atau tafsiran dari hadis. Di Muslim jilid pertama, ya Rasulullah tentang masalah Islam yang baik. Ya Rasulullah, siapa orang Islam yang baik? Maka kata Rasulullah itu satu orang yang dia itu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Berarti tadi kan yang Dr. Wiwin katakan, oh ternyata mudah dikenal gitu kan. Berarti kita tidak kenal juga, otomatis ketika dia memberikan senyum ataupun mengucapkan salam, otomatis kan kita langsung, oh kok dia baik ya, assalamualaikum. Jadi kita pun melirik, akhirnya kenal. Begitu ketemu kedua kali, ketiga kali, jadi akhirnya tambah loman gitu. Insya Allah seperti itu, Dok. Yang kedua, tandanya orang yang tadi teman baik itu ya tidak menyakiti orang lain, tidak akan tersakiti oleh mulutnya dan oleh pekerjaannya, maksudnya oleh tangannya gitu. Tidak mudah menyinggung di dalam masalah pembicaraan, pasti akan diperhitungkan. Dan banyak lagi hadis yang mendukung tentang masalah baiknya. Sampai begini kalimatnya, sebarkanlah salam gitu kan. Kemudian berilah makan, jadi harus dermawan. Yang ketiga, sholatlah malam dikala orang-orang tidur. Maka yadkhuluna jannata bisalamin. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya insya Allah tanpa hisab dan siksa. Itu diantaranya. Menjarukan salam itu ya perdamaian tadi, Dok. Bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Oh iya. Kalau orang baca sebaik-baiknya sahabat adalah 4 orang, ini nanti jadi eksklusif ya. Ya,
grup Iya. eksklusif dan Hmm. menyelisihi hadis-hadis yang lain ya, yang seperti Ustazah sebutkan itu ya. Iya. Iya. Oke. Baik Jelas? Ustazah. Oke, Jelas ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini menambah untuk ketakwaan kita dan keimanan kita, dan semoga Allah memberikan kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan ditetapkannya. Semoga kita semua dihimpun oleh Allah menjadi hamba pilihan Allah, dijadikan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal Amin, ya Rabbal alamin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Terima kasih, khair, Ustazah. jazakallah khair, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. teman semua.